Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Imadin Andana Devarata Giri dari kelas TI 2024C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum, yaitu praktikum firewall dengan chain yaitu SRC NAT. Baik, untuk pertama kali sebelum memulai praktikum, di sini akan diberikan skenario yang telah saya gambarkan melalui aplikasi GenS3 untuk topologi jaringan pada praktikum eh, NAT pada chain SRC NAT atau source NAT, di mana pada interface atau topologinya di sini terdiri dari cloud, yang dimana terdiri dari tiga router, yang mana untuk router yang tersambung ke internet diberi nama router ISP. Lalu di sini ada router routing dan juga router NAT, yang mana di sini sedikit terdapat perbedaan. Di sini saya menggunakan Ether 1 dan Ether 2 karena tadi saat mencoba di sini apa namanya dari switch ini ke Ethernet ini ke Ether 0, dari switch ke Ethernet ini menuju ke Ether 0 terjadi error, jadi saya ganti saja Ethernya menjadi Ether 1. Lalu di sini juga ada routing PC1, PC2 dan PC publik. PC1 nanti dipergunakan untuk mengakses dari router routing, PC2 untuk router NAT, dan PC publik adalah untuk mengkonfigurasi router ISP. Baik, sebelum memulai, ketika kita sudah menggambarkan topologinya, maka di VirtualBox akan muncul semua komponen yang telah kita gambarkan, kecuali switch. Jadi di sini dari ISP saya ubah network adapter satunya menjadi bridge adapter. Setelah diubah menjadi bridge adapter, maka langsung saja dimulai. Di sini saya sudah memulainya. Dan saya akan menjelaskan langkahnya satu persatu dari awal. Setelah uh, semua komponen terbuka, mulai dari router hingga dengan PC, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan router dengan instruksi dari panduan berikut. Jadi di sini kita diminta untuk membuat skema jaringan berdasarkan tabel berikut, yang dimana pada router ISP pada Ether 1 kita koneksikan dengan DHCP client. Pada Ether 2 kita koneksikan atau kita pasangkan IP address berikut. Namun sebelum memasang tersebut, alangkah baiknya kita melakukan pemberian identitas pada tiap router. Jadi pada pertama kali di sini, kalau tidak bisa dari sini, maka kita mulai dari sini. Nah, di sini IP, kalau bukan, oh, di new terminal. Nah, di new terminal ini kita langsung saja ketikkan sys identity set name sama dengan ISP. Jadi kita sesuaikan saja dengan PC-nya. PC-nya ini dia connect ke router apa. Jadi disesuaikan saja. Setelah itu, maka kita setting IP address untuk tiap routernya. Jadi pada pertama kali kita setting pada router ISP. Jadi di sini adalah kode kode perintah yang kita jalankan melalui terminal ya, terminal di sini. Namun di sini saya menggunakan apa namanya GUI-nya saja supaya lebih simple. Jadi di sini uh, untuk setting DHCP client-nya kita menuju ke menu IP, DHCP client, lalu kita sini tambahkan dan interface-nya di sini kita ganti ke Ether 1, lalu kita klik apply. Maka setelah itu dia akan mengenerate IP address untuk dari Ether 1 dengan status block. Oke, setelah itu kita setting untuk IP address-nya. Jadi karena di sini yang ditambahkan IP address-nya lumayan banyak, maka
angka baik kita ketik saja satu persatu melalui terminal berikut. Sini sudah diberikan, nanti ketikkan saja IP address, nanti di enter, baru tambahkan kode perintah selanjutnya. Dimana ketika sudah ditambahkan, maka akan hasilnya akan muncul di sini di tabel address list dengan interface-nya masing-masing. Begitu juga untuk pada router routing dan juga router NAT. Jadi pada router routing di sini kita menambahkan IP 192.20.20/29 dengan IP networknya adalah 172.20.20.0. Lalu untuk IP keduanya adalah 192.168.1.1/24 dengan ether 2 dengan network 192.168.1.0. Selanjutnya adalah router NAT dengan menambahkan 3 IP address yaitu 172.20.20.10/29 dan 11.29 pada ether 1 dengan network 172.20.20.8. Yang terakhir adalah di sini IP-nya di terakhir itu 192.168.2.1/24 pada ether 2. Namun di sini karena saya terdapat sedikit perbedaan, maka konfigurasi tabel address list-nya disesuaikan dengan gambar dari topologi jaringan. Jadi pada jalur sini adalah 172.20.20.8 itu ether 2 dan yang ke PC adalah 192.168.2.1 pada ether 3. Jadi kalau di GNS 3 itu di ether 1, maka di inbox-nya kita setting ether 2. Jadi plus 1. Karena di sini setahu saya di sini tidak ada ether 0. Di setting, maka setting IP address untuk masing-masing PC. Di sini caranya untuk men-setting IP address untuk masing-masing PC adalah kita klik ini. Kita full screen saja supaya lebih jelas. Oke, kita lihat di sini ada yang di kanan kecil ini. Kita klik properties, menu internet protocol TCP/IP properties, dan secara default dia akan menggunakan obtain an IP address automatically. Jadi kita setting. Jadi use the following IP address. Jadi di sini untuk PC 1 dengan IP address 192.168.1.2 dengan gateway 192.168.1.1 dengan private DNS adalah 172.20.20.1 sesuai dengan tabel IP address di panduan. Jadi kalau 172.20.20.1 dia akan mengarah ke switch lalu terhubung ke internet. Jadi DNS-nya dari switch ke ISP karena disinilah kita setting untuk DNS-nya, allow DNS server ya. Begitu juga untuk di PC 2 sama saja. Sini kita main properties, TCP/IP properties 172.20.20.9 20.20.9 itu satu switch. Oke, cara terakhir adalah PC public, publish TCP/IP 172.20.20.17 dengan IP address 172.20.20.18. Setelah itu, yang kita lakukan adalah sini, membuat sharing internet di router ISP. Yang pertama adalah setting NAT-nya. Bagaimana untuk setting NAT-nya? Jadi kita buka di PC public, karena pada PC public kita melakukan konfigurasi untuk router ISP, lalu menuju menu IP, firewall, sini kita tambahkan chain-nya source NAT, dan out interface-nya di sini enter 1, lalu dengan action adalah SQL. Setelah itu,
Langkah selanjutnya adalah kita setting DNS-nya. Di sini menu IP, DNS, allow remote request, apply, dan kita klik OK. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya adalah menambahkan tabel routing. Jadi tabel routing ini kita mengenalkan jalan-jalan pada topologi jaringan kita. Jadi dari router ISP di sini kita menambahkan routing atau root melalui komen berikut atau perintah berikut. Jadi di sini kita menambahkan destination address-nya adalah 192.168.0.24 dengan gateway atau melalui 172.20.20.2. Kita lihat dulu di sini. 1024. Nah, di sini jalur 192.168.1.0/24 ketika ingin menuju router ISP maka akan melalui 172.20.20.2/29. 172.20.20.2. Maka setelah ditambahkan, kebalik maksud saya itu dia menuju ke destination address-nya yaitu pada jaringan di PC1. Ketika router ISP atau ISP ingin menuju pada PC1, dia akan melalui jalur 172.20.20.2 di sini, lalu baru bisa ke PC1. Maka setelah disetting seperti tersebut, kita masuk ke menu IP, routes, maka yang tadi 192.168.1.0, 172.20.20.2, maka dia akan reachable di Ether 2. Jadi begitu penjelasannya. Lalu selanjutnya adalah untuk dari router routing, jika kita ingin destination address-nya 000, berarti dia ke arah atas atau ke arah internet kalau nggak salah. Sini ke atas kota. Ya. Maka dia akan melalui jalur 172 ke arah sini, ke arah atas sini, berarti dia akan melalui jalur 172.20.20.1 saja. Jika dikonfigurasikan pada tabel IP, root 000, maka dia akan reachable ke Ether 1. Ether 1 itu ke sini, ke atas. Lalu selanjutnya adalah setting routing untuk NAT. Nah, di sini adalah destination address-nya itu 000, berarti dia menuju ke atas, menuju ke cloud melalui jalur 172.20.20.9. Di sini titik 9 tadi ke atas ini. Oke. Setelah kita setting routingnya, maka kita menambahkan NAT, firewall NAT dengan action masquerade untuk di router NAT. Jadi caranya adalah kita kembali ke Winbox, di firewall NAT tambah source NAT, jadi out interface-nya disesuaikan. Jadi kalau di sini saya menggunakan Ether 1, lalu action-nya adalah kita ganti ke MySQL. Setelah itu baru kita jalankan semua uji coba ya. Jadi ya uji coba pertama adalah melakukan ping dari PC1, PC2, dan PC public ke IP 8.8.8. Oke, caranya kita buka terminal. Sini kita minus T supaya dia terus berjalan dan tidak berhenti. Oke, seperti sudah bisa. Nah, di sini kenapa dia mungkin karena di sini
Saya ganti tadi ke FR1, sudah dia ke FR2. Sudah bisa, ketiga-tiga sudah tersambung, maka lakukan pengecekan connection tracking pada protokol SCMP di router ISP. Maka amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Oke, kita menuju ke sini. PC public, karena pada PC public kita melakukan setting apa router ISP atau ISP. Kita masuk ke menu firewall, kita cek connection. Nah, di sini 192.168.1.2 itu adalah harusnya milik dari PC1, 172.20.20.18 adalah milik dari PC public. Nah, sedangkan IP pada PC2 di sini seharusnya kan munculnya itu di sini adalah 192.168.2.2. Nah, hal ini tidak muncul, sedangkan dia malah memunculkan 172.20.20.10 di sini. Nah, hal ini terjadi karena kita menggunakan sebuah protokol NAT yang berupa masquerade. Bagaimana? Dengan protokol masquerade tersebut, kita seperti menopeng IP dari memberikan topeng pada IP PC2-nya. Sehingga yang terhubung ke sini, eh, terhubung dari source address-nya PC2 ini adalah IP dari hasil dari protokol masquerade tadi. 172.20.20.10 bukan 192.168.1.2. Maka dari itu sini kita lanjutkan settingnya. Lalu sini diminta adalah disable atau hapus NAT yang sudah ada sebelumnya. Di sini kita disable. Lalu kita tambahkan action source NAT dengan IP 172.20.20.11 untuk protokol ICMP. Jadi di sini kita tambahkan chainnya source NAT, protokol kita ganti ke ICMP, lalu interface-nya ET2, actionnya source NAT 172.20.20.11. Line G. Dan selanjutnya adalah action source NAT untuk IP 172.20.20.10 untuk protokol selain ICMP. Caranya kita tambahkan lagi source NAT protokol ICMP. Nah, untuk selain ICMP, maka kita klik pada kotak ini, checkbox ini, yaitu interface jadi ada dua action source-nya 172.20.20.10. Kita berhentikan dulu. Buat traffic ICMP ke 888 dari PC2. Sembari saya buka di sini. Kita coba google.com. Oke, sudah bisa terkoneksi. Amati connection tracking di router SSNAT untuk traffic ICMP dan HTTP tersebut. Nah, di sini kita cek dulu ICMP. Nah, di sini adalah untuk protokol ICMP ya, karena kita sudah setting supaya dia
firewall ke protokol ICMP-nya, kita menggunakan source address 172.20.20.11. Sedangkan ini dia adalah protokol TCP-nya. Yang berarti ketika kita mengakses internet atau Google tadi, dia akan menggunakan search address-nya 172.20.20.10, yang dimana itu adalah call selain dari ICMP-nya. Baik, demikian untuk praktikum firewall NAT source NAT-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan di dalam penyampaiannya, saya mengucapkan mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.